بيته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Merga urip kula panjenengan niku di dalam naungan Rahman Rahim kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sehat afiah, umur, nikmat napa mawon sing enten sing manggon teng kula panjenengan niku merga izine Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sama-sama saat ini berada di dalam masjid melaksanakan ibadah salat berjamaah ya, yang kita tahu pahalanya berlipat ganda. Bahkan dikatakan dalam satu hadis orang yang sholat subuh dengan berjamaah pahalanya sama dengan orang yang menegakkan malam qiyamul lail semalam suntuk. Niku yo angel. Nek boten entuk hidayahe Gusti Allah. Nek boten mergo rahmate Allah nekani jamaah niku angel, abot, Pak. Nggih. Makanya ketika kita ini tadi digerakkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majelis taklim, hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis zikir, hadir dalam salat berjamaah, hati kita digerakkan untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain, untuk meringankan beban. Semua kebaikan itu bukan dari kita yang mau, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin kita jadi baik. Wa may yuridullahu bikumul khaira yufaqihu fiddin. Ya. Barang siapa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, yuridu bikumul khaira. Allah kepengen orang ini jadi baik. Ya. Orang ini berubah menjadi baik. Maka yufaqihu fiddin. Dia beri Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hatinya ini apa? Keyakinan. Berikan di dalam hatinya ini tadi kekuatan. Aku kok kepengen sholat nyat mangkat. Ya. Tidak diberi kesempatan sama Allah taala pikiran setan yang nang omah ya padha wae, sing penting kan salat. Beda, Pak. Beda napa padha? Beda nek teng mriki jenengan muni beda. Nggih, niki pengaruhe ngaji, niki pengaruhe rahmate Gusti ngaji. Sing penting ngaji. Napa ngaji niku penting. Lho niki padha mung diwolak-walik lho. Sing penting ngaji, napa ngaji niku penting? Nek sing penting ngaji ning mburi rak apa, ning jaba parkiran kan ya krungu. Krungu mboten? Krungu. Tapi beda ketika apa? Ada niat di dalam hati kita untuk apa? Untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala, nadrohnya daripada Allah Subhanahu wa taala, beda nilainya. Itu yang jadikan abauna wa ajdaduna sholihun. Makanya kewajiban puasa ya kutiba alaikumusiyam. Ya kutiba alaikumusiyam. Ya saya ulangi lagi kutiba alaikumusiyam. Ya itu Allah gandengkan dengan apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang-orang sebelum kamu. Siapa? Siapa sebelum kita? Ya bapak kita. Siapa lagi sebelumnya? Ya mbahnya kita. Ya. Lah, lihat puasanya mereka dulu gimana? Lihat ibadahnya mereka dulu gimana? Lihat taatnya mereka dulu gimana? Lihat dari mana mereka tadi menjaga akhlaknya, menjaga lesannya, menjaga. Kenapa giliran sampai di kita hilang semua? Ya napa nggih? Sing mbok eleng-eleng omahe, kae lho, omahe bapakku mbiyen, kae lho, sawahe bapakku. Oh niku nek jenengan niku kelingan kabeh mesti. Nek bondone bapake mesti kelingan. Ngene apa nggih? Tapi nek masalah ibadahe aku rak menangi, lho enak tok. Aku rak menangi, aku rak tok. Lho ya Allah. Ora weruh. Lha iki bapakmu apa tanggamu?
Apa bapake kancamu? Bapake dhewe kok. Nggih. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang tua-tua kita, sehingga apa? Orang tua kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun. Kita tidak sampai di situ. Tak tekan. Tak tekan. Kenapa? Ya karena kita meninggalkan orang tua kita. Karena kita tidak mau itibak mengikuti jalan thariqah wariyadahnya orang tua-tua kita. Kita lupakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam surat An-Nur. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatihim biimanin. Ketika orang-orang yang beriman meninggal dunia, bapak kita beriman meninggal, bapak kita Islam meninggal, bapak kita orang soleh, orang baik meninggal. Terus apa? Wattaba'at dzurriyyatihim. Anak-anaknya ngikuti jalannya bapaknya. Anak-anaknya ngelanjutkan jalannya bapaknya. Ndak ninggal. Oh bapakku biar sholat ning masjid iki. Aku saiki kudu sholat ning masjid iki. Kita dapat pahala sholatnya. Bapak kita dapat pahala karena kita itibak ngikuti mereka. Ya. Saya teringat satu kisah. Ya. Satu kisahnya Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Ya, seorang mufti dari Jeddah. Ya. Yang Masya Allah sampai tuanya luar biasa. Beliau cerita tentang perjalanannya ketika dia kecil dididik sama abahnya. Ya, sama abahnya Ahmad Segaf. Itu setiap abahnya ngajar ke majelis taklim, setiap abahnya mau pergi sholat jamaah, setiap abahnya mau kemana-mana, ini Abdul Qadir kecil anaknya selalu ngikuti dari belakangnya. Kalau tidak bawakan kitabnya, bawakan tasnya, atau tidak bawa apa-apa ada di belakangnya. Tapi abahnya ini setiap 5 jangkah kaki manggil anaknya Abdul Qadir. Naam, abah. Abdul Qadir. Nah, terus tiap hari seperti itu. Kemana-mana ini abahnya 5 jangkah, 6 jangkah manggil anaknya ya Abdul Qadir. Nah ya abah saya. Ya Abdul Qadir. Nah ya abah. Sampai akhirnya berhari-hari ini anak bingung. Anak masih kecil. Kok undang-undang iki ono apa abahku. Padahal aku melu terus, aku neng burini terus. Akhirnya satu ketika kesempatan yang baik dia tanya, bah saya mau tanya, bah. Apa? Saya ini kan ikut abah terus. Abah ngaji saya ikut, abah sholat jamaah saya ikut, abah ajak saya kemana-mana, saya tidak pernah ninggalkan abah saya ikut. Itu yang mau tak pastikan, abahnya bilang. Yang mau tak pastikan, kau jangan jauh-jauh dari abahmu. Abahmu sayang sama kau. Abah kepengen bukan cuma bareng di dunia, tapi abah kepengen sampai yaumil kiamah. Abah kepengen sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Abah tidak jauh dari kau, nak. Sayang ini sama anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala lagi berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita punya kewajiban jaga anak-anak kita. Kita punya kewajiban jaga istri kita, keluarga kita yang kita ngaku cinta, kita ngaku sayang, jangan cuma bareng di dunia, Pak. Dunia ini umurnya sebentar, Pak. Dan dunia ini senangnya juga sebentar. Ayune bojo niku paling suwi sampai manak siji. Manak siji wis berubah sak kabeh-kabehane Ibu nggih. Ngene apa nggih, Ibu? Meneh manak telu sing maune langsing dadi kulkas pintu telu. Apa kulkas pintu loro wis berubah kabeh. Nggih, bapake luwih-luwih meneh. Nggih, berubah ra karu-karuan sak tingkah polahe berubah kabeh. Nggih. Nah, kalau dunia senangnya sebentar. Ya. Maka jangan berhayal kita berbahagia, bergembira di dunia. Tidak ada orang senang di dunia kalau dia kepengen senang di alam akhirat. Tidak ada orang yang kepengen bahagia di dunia kalau dia kepengen bahagia di alam akhirat. Karena dunia dengan akhirat selalu bertolak belakang. Tapi tat, ada orang yang bilang tat. Kula niki wong senenge ngomong dhewe ngeten niki, takok dhewe kok tak jawab dhewe. Nggih, sering tanya jawab nggih. Tat, ada yang bilang tat, katanya orang yang ngejar akhirat nanti dunianya ikut. Kuwi kan nek kelas-kelas awake dhewe. Mergo napa? Saben salat sing dipikir hajate napa? Dunya. Jenengan tangi tahajud wengi niku lho tak jamin, gak ana sing njaluk ngapura mbek Gusti Allah. Njaluke ngapura pembukaane tok ning ngarep. Istighfar, tapi terus yang dijaluk temanan sampai melebu merasuk ning jero ati masalah. Ngene apa nggih? Lho. Niku nek sok ben jenengan bayangno kira-kira jenengan bayangno. Nggih. Nek wingi pas salat tasbih kula sempat cerita sithik tentang sinten? Abu
Abu Nawas. Kalau cerita pas sholat tasbih nek wingi malam 23 saya imam di sini. Ngenteni makmum teko jamaah teko kalau cerita Abu Nawas. Abu Nawas itu wali min auliya'illahi ta'ala. Wali nih Gusti Allah Abu Nawas hafidul Quran. Nek sholat wengi sak rakaat sak juz. Sak rakaat 30 juz kok sak juz. Sak rakaat 30 juz. Niku kula kelakon nate cerita ngeten niki dibantah langsung dibantah total. Lho tak kalau satu rakaat 30 juz ki njur pirang jam? Sholli ala Muhammad. Ya memang logika ngoten. Wong sing hafidul Quran nek jenengan nyemak tiyang sing hafid Quran kon ngapalno kon napa macokno Quran jenengan semak niku nek sing macane kenceng dermimil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman. Niku 8 jam. 8 jam khatam 30 juz. Lah nek macane kaya Pak Imam niki wau. Buar wis. Gitu. Iso sak wengi, dina sewengi kek khatam. Kan ngoten. Wong sing macane dermimil wae 8. Tapi buat wali-walinya Allah Ta'ala diberikan keberkahan di dalam waktunya. Waktu itu berkah banget. Ketoke sedelok ning iso nglakoni amal soleh sing akeh. Kaya awake dhewe mergo gak berkah wektune jujuk-jujuk tuwek. Jujuk-jujuk tuwek. Engko jujuk-jujuk setruk. Nggih, engko gek sadar, ya Allah, aku kepengin salat, alah jum-jum wis setruk gek ngomong salat. Gitu. Ya alhamdulillah disyukuri. Nggih. Alhamdulillah sik Gusti Allah maringi hidayah. Niku Abu Nawas niku sing salate luar biasa. Bainal maghribaini wal isya di dalam manaqib beliau dikatakan antara maghrib isya niku nek maca suratul Ikhlas 15.000. 15.000 surat Ikhlas dia baca di antara maghrib sampai isya. Luar biasa. Niku rak tau njaluk swarga mbek Gusti Allah. Ora wani. Ya Allah ilahilastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Niku dikira Abu Nawas niku. Sakniki dadekno selawatan nek antara nek bar adzan ngoten niku to. Maknane Gusti kula mboten pantes teng swargane jenengan Gusti. Padahal ibadahe nek bandingke kula panjenengan jaluke donya, pengene seneng ning donya, kok akhire mlebu swarga. Nggih, hajate kabeh donya. Nah, maka ketika kita ini jadi kepengen dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan rambu-rambu yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai yang kecil, dari mulai yang mudah, dari mulai tatanan-tatanan kehidupan yang kita sendiri menjalaninya. Ojo angen-angen. Kere ra ndek dhuwit tangan-tangan wah kena aku sugih tak tutup urusane kuwi ya. Kena aku sugih no masjid ki tak walah kuwi kan nek sugih. Ngono nek sugih tenan. Nah, ojo angen-angen. Amal itu bukan angen-angen. Amal itu perbuatannya nyata dan Allah tidak menilai yang besar, yang Allah nilai yang istiqomah, yang Allah nilai yang bisa dia kerjakan. Sedikit kalau dia kerjakan nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya tersambung kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita ubah di zaman kita. Balik wow. Kira-kira niki kira-kira lho kira-kira. Dengan sok ben pengalam akhirat nuntut swarga, nuntut Gusti Allah swarga. Terus Gusti Allah takon, "Lho kok njaluk surga? Wong biyen pas salat aku ya krungu kowe ndonga, ben salat, ben bar salat, sampai tahajud ndonga ya aku krungu. Dongamu njaluke tokone rame, proyeke wis tak kabulno kabeh ning alam donya penjalukanmu. Pripun kira-kira? Sing dijaluk wis Loh, apa mungkin ada dialog seperti itu, tak? Ada di dalam riwayat-riwayat hadis-hadis yang menceritakan tentang alam akhirat, ada kisah-kisah seperti itu. Bagaimana kisahnya seorang Bani Israel ketika dihakimi Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Bani Israel. Ya. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Hei, fulan, kau butuh saksi apa enggak ketika mau tak adili? Kau butuh saksi yang aku sandingkan di hadapanmu supaya bisa menyaksikan ketika kau aku hisap, aku adili?" Orang ini bilang, "La, enggak usah ya Allah. Enggak usah saksi-saksian ya Allah." Surat Yasin bicara.
Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Sok ben hari itu nanti ketika dihisab sama Allah niki menang niki. Lesane dhewe gak iso ngomong napa-napa niki tangane ngomong dhewe. Tukallimuna aydihim, tau jikuk barange sapa? Tau ngeplak sapa? Tau ngelus-ngelus sapa? Tau ngemek-ngemek sapa? Lho niki ngomong dhewe tangane, gitu. Niku nek cara kiai-kiai NU ning desa sampai niku sambil guyon le nyampeke niki wong iki mikir lho piye to kowe iki tangan iki. Wong biyen zaman ngemek-ngemek yo sing ngrasake kowe yo malah saiki kowe laporan dhewe malah ceri ngoten niku. Kowe sing ngemek sing seneng kowe, sing ngrasake kowe kok saiki malah mbok laporno Gusti. Oh Gusti Allah. Wa tasyhadu arjuluhum niki kaki nyekseni, nggih Gusti, kula tau dijak mriku, kula tau dijak. Oh niki nyekseni kabeh. Wonge teko. Alhamdulillah. Lah ini perbaiki. Ini mumpung Ramadan. Nggih, kula cerita ngeten niki saya berharap cuma satu, napa? Sak ana turahan Ramadan niki. Sak ana turahan pirang dino? 5 dino. Nggih, nek bodone melu kalender. Ya melu kalender 22 setu, berarti insyaallah tesik 5 hari. 5 hari ini kita kejar. 5 hari ini dikejar. Niki nek 5 hari niki jenengan kejar, entuk mawon siji Lailatul Qadar. Nggih, kelar. Mboten cuman ngelarke sing selawe dina sing pun kelakon, tapi ngelarke sepanjang umur kita ini kelar. Kenapa? Karena kita membawa bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahr. Kita membawa bekal yang bekal ini lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan, selama 83 tahun. Sing umure 83 ki lho, sing umure 85 ngoten nggih. Paling ibadahnya mulai kapan? Mulai cilik, nom, remaja, dewasa, ruwet Mas. Cek doyan napa? Doyan yaknah. Soalnya masa muda. Kan ngono. Nek dihitung genah mek yaknah ya akeh ndi? Nanti yaknah. Gitu. Nah, makanya kita berharap dengan pertemuan kita, Allah pertemukan kita dengan Ramadan ini, kita cuma berharap satu, ya Rabb, rahmatak, rahmatmu ya Allah, berikan rahmatmu kepada kami ya Allah, maghfiratak, ampunanmu ya Allah kepada kami ya Allah. Kenapa? Kami tidak punya apa-apa ya Allah kecuali berharap rahmatmu. Dan ini prasangka baik kita sama Allah terus tingkatkan. Jangan pernah punya keraguan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah punya keraguan terhadap Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Sakit, yang memberi sakit siapa? Sembuh, yang menyembuhkan siapa? Allah. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa alaihi salam. Dalam satu riwayat pernah diceritakan Nabi Musa lara untu. Nabi iki lara untu barang, Masya Allah gitu. Karena semua nabi ini uswah. Ya, semua nabi ini uswatun hasanah, khususnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kisahnya para nabi diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Ya Muhammad, aku ceritakan kepadamu kisah para nabi sebelum kau. Nabi Adam diceritakan, Nabi Nuh diceritakan, Nabi Idris diceritakan. Ya, semua nabi ada ceritanya di dalam Quran. Qurannya diberikan Nabi Muhammad. Burek. Ini loh, ceritanya Nabi tak ceritake kabeh karo Nabi Muhammad. Fu'ada, buat apa? Nusabita fu'adak, nguatkan hatinya Nabi Muhammad. Ya, satu ketika Nabi Allah Musa alaihissalam ini sakit giginya. Ya, Nabi Musa bingung punan, golek tombo wis ora ketemu. Ditambah-tambani ora ketemu, jaluk tonggone tombo ora mari. Akhirnya Nabi Musa niki pun tek kelingan, jaluk Gusti Allah wae. Ya Allah, lara untu ya Allah niki pun mboten iso napa-napa. Lara untu niku luar biasa. Ya sing do tau ngrasake niku. Pol pun. Akhirnya apa? Akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala obat. Diberikan solusi. Nabi Musa niki nabi, semua nabi ya mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Napa meneh Nabi Musa niku dapat julukan napa kalamullah, berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, kalau ya Musa, kulo wet niku iso nggo tombo godhonge. Ambil sama Nabi Musa, jadikan obat, baik sakit giginya. Ya, berarti niku saking sinten sembuh. Allah Subhanahu beberapa bulan berikutnya, beberapa tahun berikutnya kumat meneh niki sakit untunya Nabi Musa.
Sakit lagi giginya Nabi Musa. Wis gak nganggo donga karo Gusti Allah, wis ngerti, wis tau dikandani nek wit niku dadi tombo. Gusti Allah wis gak disenggol karo Nabi Musa, langsung jikok wit iki ora mari-mari yo ki yo. Meneh ora mari-mari. Tuh, nembe ora mari-mari nembe protes. Gusti pripun iki kok mboten mari? Gusti Allah nek nyauri enak, Musa, biyen kowe njaluke mbek godhong kae apa mbek aku? Biyen ke percayane karo godhong kae apa? Oh, kali jenengan Gusti, kula sambat jenengan paringi pirsa napa? Lah niki lagi aku kan mbok tinggal sama sekali. Terus ke cuma yakin wit niki sing dadekke ora mari. Nah, kondisi kita saat ini seperti itu. Allah selalu kita tinggal mengko nek wis poklek bek. Pripun Gusti, bojo kula mlayu. Halah, bojone mlayu lapor Gusti Allah. Gusti pripun Gusti, anak kula do beler-beler itu. Anak kula do bantahan kabeh, mara Gusti. Allah mara kiai, mara wong saleh. Ya Allah, nggih. Nah, niku ditata, monggo iman niki ditata. Pripun carane kula panjenengan niki saged melangkah teng alam donya niki tidak lain tidak bukan terus hanya apa? Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, yang diajarkan disyariatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana caranya bisa sampai kepada syariatnya Nabi Muhammad? Warasatil anbiya, para ulama, para solehin, sing dadi pewarise para nabi. Nggih, ikhwan rahimakumullah, nggih Ramadan, ada syahrul mubarak, ya. Akhir-akhir Ramadan ini lebih-lebih lagi istimewanya buat kita, ya. Maka kencangkan ikat pinggang kita. Jaga baik-baik semua yang menjadikan kita ini tadi batal. Bukan hanya batal puasanya, tapi batal kebahagiaan kita, batal kemenangan kita, batal kemuliaan kita dunia sampai akhirat. Jenengan poso awan-awan panas kerja, kon ngombe wani. Wani mboten? Ngombe ora apa-apa. Kok wedi napa? Batalke apa? Ning begitu ana wong wedok ayu mlaku, wani ndeloki. Wani. Lho nggih napa nggih? Ana wong lewat sing ketoke marai lesane komentar. Batalke poso ora wani, batalke kebahagiaan dunia akhirat. Wani mergo napa gak ngerti. Ngene nggih, gak ngerti. Nggih. Makanya terakhir saya cuma mau nyampaikan satu hadis Nabi yang ada di dalam kitab yang kecil, itu dasarnya iman. Salah satu yang menjadi dasarnya iman. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa may yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, satu, apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Aja kakean. Iki cangkem cerita cilik niki wau. Saking sering krungune niki wau. Saking seringe krungu. Aja kakean. Qur'ane nggih cetha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wa qulu qaulan sadida. Bicara yang baik, qaulan sadida, sing penak ngono lho. Nek ngomong aja sing marahi kuping. Pedes. Krungu tok iki wis ora enak-enak iki wisan. Wis didelok wajahe ora nyenengke, cemberut. Gitu. Sik nek ngomong ora enak sisan. Gitu. Niku sababiyae dhewe niki amale gak tau didandani Gusti Allah. Niku teng ayat niku dicethokke qulu qaulan sadida, nek omongane genah niki wau sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum. Bakal didandani, ditata amale awake dhewe. Lho kok saged ta? Saged sing metu kok kene niki apa isine? Apa isine napa? Jadi nek metune niku ya berarti teng atine niku. Sing metu kok iki cah cilik pengen mirokke cah cilik niki terus kula. Sing metu kok lesan niki wau, nggih. Sing metu kok lesan niki wau napa sing ana teng jero sampai akhirnya ana wong wedok niki biasane wong wedok saking wis ra kuwate ngomong, jane aku ya ora meh ngomong. Jane diawali karo kalimat aku jane meh ora ngomong, ning mergo atine gak kuat akhirnya jendelanya hati ini kumu
mulut, mata, telinga, ya. Niku salurannya langsung teng ati, teng pikiran terus teng ati. Maka lisan ini kita jaga baik-baik. Ya. Lebih-lebih di bulan Ramadan, perbanyak zikir, mengingat sama Allah, menyebut namanya Allah, meminta ampunan kepada Allah, memuji kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lakukan itu, jangan berhenti. Terus ngaji ora, Qur'ane ora, zikiran ya ora. Gitu. Ya akhirnya bener para ulama, wis turu wae turu, mending turu. Selamat nek turu. Ini nggih, nek turu akhirnya gak nglakoni maksiat. Tapi engko nek awan poso-poso awan turu, engko nek bengi melek cekelan HP. Nonton jagong ngobrol. Lho ke awan kok turu terus to poso-poso anu ngeleh kok. Wis ngeleh enake nggo turu. Yo tengko timbang tangi maksiat yo kok begitu wareg padha wae. Ora ono bedane. Nggih. Jadi jaga lesan kita, perbaiki lesan kita. Lesan ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala cepat nurunkan azab, banyak nurunkan apa? Bencana, terutama ketika lesan kita kepada orang-orang yang orang itu disayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai teng Quran niku nggih kaya-kaya lho niki kaya-kaya nek carane kok kitab cara Quran niku kok ciptaan menungso nggih kaya Quran niku ciptaane menungso niki kan ciptaane Allah taala sing dibuka kali kalimat napa la raiba fi tidak ada satu keraguan di dalamnya belas tidak ada keraguannya hudal lil muttaqin petunjuk kangge wong sing takwa ning takwa niku kriteriane mengke kata nggih di ayat niku juga dijelaskan nggih. Ning sing areng kula jelaskan niki bab masalah napa niki? Lesan. Loh, sampai Allah taala niku wau hal sepele diterangno kali Gusti Allah. Wala taqul lahuma uffin. Wala taqul lahuma uffin. Wala tanharhuma qaulan. Nek mbek wong tuwa aja sekali-sekali hus tok niku gak oleh teng Quran. Sampai Gusti Allah jelaske tekan sakmono. Sepele kayane to niki. Nek nasihate wong-wong pinter kan nek wong niku cuman hustok niku dijelaske kali Gusti Allah gak oleh. Kon ngomong sing alus, sing apik, sing hormat karo wong tuane. Karo juragane ning kantor, karo bose ning kantor nek ngomong mlipit. Panjenengan tangane ngeten. Ing pundi tindak karo wong tuane ngomong ning diungkuri ngene wong tuane. Ya, Pak. Gitu. Orang nganggu akhlak. Ya. Lesan kita jaga. Ya. Berkata yang baik. Nek iso wis menengahi. Wis gak apa-apa dikira gak ngerti yo gak apa-apa, dikira bodoh yo gak apa-apa, ning tetep selamat. Wong do ngomong ngene kok menengahi, dikira gak ngerti, gak apa-apa ku lho meneng wae, gak apa-apa daripada ngomong salah kabeh. Wong gak ngerti kok ngomong. Ya, wa may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Iku nomor pertama, nomor kalih napa? Fal yukrim jarah. Wa may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Hormatano, senengno, mulyakno tangga. Tangga niku tiyang liya wong liya ning yang selalu diucapkan sama Nabi Muhammad di bulan baleni paling sering diwanti-wanti sahabat niku masalah sinten? Masalah tangga. Tangga niki kudu genah kalih tangga. Tangga niku dulur sing paling cedhak. Wong liya gak ana hubungan geteh ning niku malah hubungannya paling cedhak. Aja dhewe-dhewe karo tangga lah sing penting awake dhewe to, Pak. Kae kon ojo. Harus punya kepedulian dengan tetangganya. Perhatikan kebutuhan tetangganya. Ya. Termasuk kemuliaan-kemuliaan yang menghantarkan kita ini nanti dapatkan apa? Lailatul Qadar. Yang terakhir, wal yukrim dhaifah. Nek ana tamu, usahake seneng. Mulyake tamune. Wong biyen nek ketekan tamu, Masya Allah. Tapi napa teh? Ini apa nggih? Saiki ora ana aqua sing sakmene iki lho. Aqua, aquane aqua sing
Sak mini sisan, Masya Allah. Padahal omahe gedong. Eh? Wong biyen, wong tua-tuane dhewe biyen gak usah tamu. Nggih, ngarep omah pagere kayak napa? Kayak napa? Kendi. Lho, delok omahe wong tua-tua Jawa zaman biyen. Saben omahe ana napane? Ana kendine. Ben napa? Ya niki kanggo amale dhek niki wau. Cetok hadise Kanjeng Nabi sapa sing ngenyangkan perutnya orang, siapa yang menyembuhkan dahaganya orang, oh ganjarannya cetok. Sampai ning ngarep pager omahe mesti ana kendine. Awake dhewe sik wong nyedak tok wis di nyedak. Wong cuma ngeyup tok niku lho. Wis samare ra karu-karuan. Anake kon deloki terus. Deloki lho kae perhatike. Ngene aja-aja njiko apa-apa. Ya Allah, prasangka jeleknya sama orang itu tinggi. Ya. Maka ubah semua. Ya, ketika kita kepingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kepingin dinadhar selalu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya ubah dzon, prasangka kita ubah yang baik sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang datang sama kita atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita, ya, baik yang nyenengkan nafsu kita maupun yang nyusahkan nafsu kita, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kena musibah, loro, alhamdulillah. Ya ora loro aku ya ora bakalan leren. Mesti gawean terus. Semuanya ambil hikmahnya, ambil kebaikan di balik apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Termasuk ketika diberi nikmat, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan nikmat itu untuk dikembalikan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala sebagian sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sampai mriki mawon. Mudah-mudahan manfaat. Monggo terakhir siapa yang mau tanya? Biasa nggih. Kita kasih waktu tanya jawab sebentar 15 menit baru nanti kita tutup doa. Nggih, ini sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak jauh, Pak. Agak jauh biar enggak ngemah. Bisa yang pertama. Yang kedua, saya menyiapkan kadang-kadang dulu 2,5 kilo kan ada kopi 2,7 apa sekalian monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Kiai yang selalu Allah atas kesempatan untuk bertanya di masjid ini. Adapun yang perlu saya tanyakan, kita nanti setelah meninggal semuanya yang mencabut malaikat. Yang mencabut bukan Jibril. Malaikat tukang nyabut neraka bukan Jibril. Israel. Belum tahu ketemu berarti belum kenal. Belum pernah ketemu ya Pak? Belum pernah ketemu. Belum pernah. Nah, makanya enggak kenal. Tapi sekali ketemu dicabut nanti dengan Israel. Setelah semua makhluk itu yang ada di dunia ini wafat semua, baik itu manusia maupun semuanya, itu yang mana hanya tinggal Allah sama malaikat Israel. Iya. Terus setelah itu setelah kita meninggal semua, hanya dua itu aja Allah sama malaikat itu. Terus Allah menginstruksikan untuk mencabut nyawanya malaikat sendiri, begitu ya? Iya. Terus setelah itu malaikat tersebut mencabut nyawanya sendiri. Nah itu begitu dicabut nyawa, malaikat sendiri yang begitu berkata kepada Allah tidak ada semua itu sampai sakitnya aku tidak itu. Mungkin kalau ada masih hidup di sini semua, itu suara
sampai berikan ke sebelumnya kemana ya nanti dia itu setelah itu lalu Allah itu membuat siapa pertama yang menggunakan kita kembali kepada beliau gitu ya satu terus setelah itu setelah dipastikan terus kita apa namanya lagi Muhammad dulu apa sendiri itu saya orang yang tahu kan saya tapi yang saya tahu Nabi Muhammad itu yang selalu berdoa waktu Allah SWT sampai mau meninggal itu yang ketahuan itu memainkan kepada Nabi Muhammad maka tidak pegang dengan Muhammad mau diambil rohnya sampai Nabi Muhammad itu kenapa ya? Nah, terus gini, inti pertanyaannya yang kedua. Nah, yang kedua, terus kita kan mau meninggal itu kan banyak masalah yang dihadapi. Ada masalah masuk surga, ada kondisikan itu saja. Kalau akan yang rusak akan bukan segala ini sama itu sama pertanyaan yang singkat saja. Jadi kita itu supaya kita bisa mendengar Husnul khotimah, bisa ngucap kalimat la ilaha illallah. Ya. 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 Jadi yang bertanya ya, jadi nanti saya jawab satu persatu, dua pertanyaan ya, di sini dua pertanyaan. Yang pertama ini dari Pak siapa? Pak Solekan tanya, sholat 5 waktu itu kira-kira yang paling penting mana? Ini sampai dikandani sing dilakoni kuwi tok sing liyane tinggal. Menungso, ngene apa nggih? Juga penting tok to, kok etok wis liyane ora usah. Ya ndak bisa, semuanya penting. Ya, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya penting, semua ada keterangannya. Kemuliaannya subuh seperti apa, kemuliaannya zuhur seperti apa, kemuliaannya asar seperti apa, kemuliaannya maghrib seperti apa, kemuliaannya isya seperti apa, semua ada kemuliaannya. Tidak ada yang boleh dipilih. Dalam satu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya jawab dengan satu hadis singkat. Ketika itu Nabi Muhammad tanya kepada para sahabatnya, para sahabatku, saya tanya, kira-kira kalau orang ini tinggal di dekat satu sungai yang bersih airnya, besar, airnya berlimpah ruah, bersih, terus orang itu sehari 5 kali mandi di situ, kira-kira jawabanmu bagaimana? Para sahabat bilang, oh ya Rasulullah, Anda dan Allah yang lebih tahu ya Rasulullah. Maka dikasih tahu, bersih ini orang pasti sehari mandi 5 kali. Itulah perumpamaannya sholat 5 waktu. Makanya jangan sampai ketinggalan baina sholat ila sholat. Ya, jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa minta ketika kita sholat subuh, minta ya Allah, saya berharap umur saya ketemu zuhur ya Allah. Karena kita tidak tahu. Kalau kita berharap umur kita ketemu zuhur, berarti kan kita menanti datangnya waktu zuhur. Nanti sebelum zuhur jenengan sudah siap-siap. Karena apa? Hatinya diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nek kita bersubuh kan buh ke zuhur ra ngerti ora tau njaluk mek Gusti Allah. Akhirnya pas adzan zuhur pas turu. Pas adzan zuhur pas nyupir ning dah. Pas adzan zuhur pas asik gawe akhirnya salatnya keri. Kenapa? Karena kita tidak pernah menanti datangnya waktu sholat. Tidak minta petunjuk perlindungan Allah supaya ketemu baina sholati ila sholat. Antara sholat dengan sholat. Penting semua, tidak bisa dipilih. Yang kedua. Yang kedua tadi pertanyaannya zakat. Bagaimana zakat ketentuannya? Ya, kalau dulu-dulu ini kan kita semuanya dari dulu 2,5%, 2,5 kilo. Ya, sekarang kok ada peraturan 2,7 sampai 2, ya, nah itu seperti apa? Ya, semua ulama yang dulu menentukan 2,5 kilo pun ada dasarnya. Ya,
Karena agama ini kan tidak dari satu sumbernya dari Nabi Muhammad, tapi nanti urusan apa nih? Amaliyah, muamalah yang bukan sama Allah, bukan hablum minallah. Muamalah ini tadi ada 4 mazhab yang menjalankannya, mengeluarkan aturan ini tadi lewat kedekatan sanad-sanadnya mereka ini tadi. Ya. Jadi kalau saya bilang, ya karena kita ini bertambah pengetahuan dan sanad-sanad yang lebih baik, lebih maju pun, lebih kuat pun ada. Ya. Kalau kita punya kemampuan, keluarkan di 2,7. Kalau perlu dilebihkan 3 kilo. Ya. Jangan dikurangi, jangan milih yang paling sithik. Ya. Ketika kita minta sama Allah surga, werak gelem asal mlebu ya Allah, surga yang paling tinggi, surga yang bersama dengan Nabi Muhammad. Jadi sama juga ketika kita beramal, jangan yang paling rendah. Modali mancing umpane laler, kepengene dipangan kakap, ya ora mungkin. Nek pengen dipangan kakap ya umpane kudune apa? Urang sing gedhi ya ora umpane laler. Laler sing mangan lele apa kutuk paling pol. Ora mungkin dipangan kakap. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala nyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kau termasuk takwa sama Allah, kalau kau termasuk kepengin bir sama Allah, taat sama Allah, ketika tunfikun tuhibbun, yang kau infakkan yang paling kau cintai, yang paling kau senangi. Kira-kira jenengan diceket di 100 seneng di. 100 kayak wong, 50 nggo dhewe, niku tok. Ning ana sing ngoten. Ora ana. Ini ono 52 sing dilecek, sing dikempling, sing mbok gawe sing letek ra mungkin sing kempling padahal padha 50. Gitu. Jadi yang terbanyak, yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertanya panjang lebar tentang malaikat, ya itu ceritanya Gus Bahak di dalam YouTube-nya seperti itu. Persis plek yang jenengan ceritakan. Gitu. Mungkin jenengan nonton videonya Gus Bahak, ya semua sudah mati tinggal Israel. Nanti Israel diperintahkan Allah, cabut nyawamu sendiri. Israel, wah loro, nek ngerti ini loro ini luar biasa. Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan itu, Pak. Makanya kita cukup mengenal Nabi Muhammad, memahami Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika dicabut nyawanya, dalam hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, rasa sakitnya dicabut nyawa itu seperti kena sabetan pedang sebanyak 360 kali sabetan pedang. Sampean bayang loh coba. Sampean sik selamat rokok tok jerit-jerit ra karu-karuan. Sampean sik kepiris peso tok niku, lek gembor le loro udah aduh ra karu-karuan. Ini diceritakan dalam hadisnya Nabi, sakitnya dicabut roh itu seperti orang yang terkena sabetan pedang 360 kali sabetan pedang. Hadisnya Nabi Muhammad sahih. Kita sudah tahu tentang itu. Nah, sakitnya luar biasa. Nah, maka ketika Israel mencabut nyawa sendiri, oh dia seperti yang jenengan ceritakan. Kesakitan. Seandainya masih ada orang yang hidup, orang itu tidak kuat dengar teriakannya malaikat Israel. Makanya Nabi Muhammad, ya Allah, saking sayangnya sama kita, ya supaya sakitnya cabut roh itu ditimpakan kepada Nabi Muhammad. Ya. Dan yang dihidupkan pertama kali ketika semua malaikat semuanya sudah mati, yang dihidupkan pertama kali malaikat Jibril. Ya, riwayat yang saya ketahui, insya Allah malaikat Jibril. Termasuk nanti malaikat Jibril juga yang didampingi malaikat-malaikat yang lain, ya, malaikatul muqarrabin, hamalatul arsy ini tadi, ya, itu yang diutus Allah untuk apa? Bangunkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari dalam kuburnya. Manusia Nabi Muhammad. Ana hadisnya Nabi. Ana awwalun nasu kharajan idza bu'itsu. Aku manusia pertama nas, awwalun nas. Ana awwalun nasu kharajan idza bu'itsu. Aku manusia pertama kali. Allah, kalau hadis ini dibaca semuanya, Pak. Luar biasa. Sedih, kita nangis, Pak. Ya. Di bawah-bawah kalimat ana awwalun nasu kharajan idza bu'itsu. Yaitu Nabi Muhammad sampai mengatakan, ya mudah-mudahan kita termasuk di situ. Kita mudah-mudahan termasuk di umatnya Nabi seperti yang Nabi Muhammad katakan. Ana awwalun nasu kharajan idza bu'itsu. Ya. Nabi Muhammad katakan wa ana khatibuhum idza qaidu. Nanti ketika kau ditanya sama Allah, ana khatibnya, saya yang jawab. Ditanya sama Allah, dihisab sama Allah, Nabi Muhammad katakan ana khatibuhum idza qaidu. Tak jawab aku. Saking cintanya Nabi Muhammad sama kita. Tapi kalau kita tidak dapat syafaat, ya kita tidak di situ. Kalau kita tidak termasuk umatnya Nabi yang mencintai Nabinya, memperjuangkan Nabinya, tidak ada, kita tidak mungkin di situ. Tergelincir di sirat.
tergelincir di sirat, tenggelam sama keringat kita sendiri di mahsyar. Nah, untuk perjuangannya Nabi Muhammad di akhir, menjelang akhir-akhir wafatnya Nabi Muhammad, Israel sudah ada. Nabi Muhammad tanya sama Israel, ya Israel, mana sahabatku? Mana Jibril? Jibril di luar ya Rasulullah. Jibril tidak mau masuk rumah. Kenapa? Tidak tega lihat Rasulullah dicabut. Panggil Jibril. Masuk malaikat Jibril. Nabi Muhammad cuma tanya sama Jibril. Pesan sama Jibril. Ya Jibril, tanyakan sama Allah. Umatku dikasih waktu, dikasih kesempatan buat taubat berapa lama? Jibril naik menghadap Allah. Ya Rabb, kekasihmu baginda Nabi Muhammad tanya. Umatnya dikasih jeda, dikasih waktu berapa waktu sebelum ajal datang untuk taubat? Setahun. Turun, enggak, naik lagi. Setahun enggak mungkin. Sebulan enggak mungkin. Seminggu enggak mungkin. Sehari enggak mungkin. Kita sejam enggak ngomongin orang aja enggak mungkin kok. Sejam enggak maksiat aja enggak mungkin kok. Nah, maka sampai terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah kepada kita, man akhiru kalamuhu bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal. Yang penting terakhir iso nyebut la ilaha illallah surga. Tapi itu tidak mudah, Pak. Berjuangnya ketika sehat, Pak. Kalau mau berjuang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika kita masih sehat, ketika kita masih kaya, ketika kita masih diberi kesempatan sama Allah, jangan ngenteni nanti sakaratul maut baru berjuang la ilaha illallah. Di dalam suratul Waqiah. Surat Waqiah, ya Allah, hafalkan surat-surat pendek banyak makna yang bagus, ya. Di dalam suratul Waqiah, idza waqa'atil waqiah, ya, itu di hampir akhir suratul Waqiah dikatakan idza balaghatil hulqum, ya, ketika nyawa sampai di tenggorokan. Idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Kalian bapaknya, istrinya, suaminya, anaknya, mau pejabat, mau duitnya banyak, mau berpangkat, mau orang kuat, mau orang sangar, isone ndelok tok. Bisa melihat tok, enggak bisa merubah keputusannya Allah taala. Wa antum hina idzin tandurun. Kita cuma bisa melihat ini orang yang lagi sakaratul maut. Pak, nyebut, melirik tok. Ini nggih. Kalau saat ini kita suruh nyebut satu persatu, enggak usah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kepanjangan Allah saja, Allah, bisa semua. Bahkan yang enggak sholat juga bisa. Ini nggih. Tapi jangan bicara nanti ketika sakaratul maut. Kenapa? Bukan akalnya, bukan jasadnya, rohnya. Kalau rohnya kenal Allah, rohnya bisa nyebut nama Allah. Kalau rohnya mengenali Robnya, Tuhannya, rohnya tidak usah diperintah, tidak usah dituntun. Robnya akan keluar. Irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil sama Allah dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk salah satu ilmu yang bagus ini, pelajaran yang bagus. Tapi kalau tidak dapat izin ya jangan. Ya, kalau ada orang sakaratul maut jenengan lihat. Ya, kalau itu orang-orangnya jenengan sendiri, anaknya, jenengan istrinya, bapaknya, yang jenengan kira-kira pasti diizinkan masuk, jenengan lihat, jenengan tunggoni, jangan pergi. Supaya jenengan tahu, jenengan nunggoni 6 orang, tidak mungkin 6-6-nya sama. Tidak mungkin 6-6-nya sama. Nunggoni 10 orang, tidak mungkin sama. Sama-sama husnul khatimah, kejadiannya lain. Sama-sama su'ul khatimah, kejadiannya juga lain. Ada yang sampai harum ruangannya, ada yang sampai senyum. Ya, tidak bisa sama. Jadi berjuangnya sekarang, Pak. Ya. Kalau mau kita la ilaha illallah, jangan pernah mencintai selain Allah Ta'ala. Jangan harta, jangan kedudukan, jangan anak, jangan istri, jangan semuanya Allah. Anakku amanah Allah, istriku amanah Allah, hartaku amanah Allah, kedudukanku amanah Allah. Ketika Allah minta lewat cara sedekah, ketika Allah minta lewat cara infak, ketika Allah minta dengan datangnya orang fakir, datangnya orang miskin, datangnya janda, kasihkan semuanya. Nah, yo ngerti aku pas di duit kok wong iki teko, lho kadang kan ngono. Aku bareng entuk arisan kok iki teko, aku bareng entuk THR kok wong iki teko. Yang memberitahu Allah, Pak. Syukur jenengan yang ditunjuk harusnya bersyukur. Alhamdulillah sing ditunjuk Gusti Allah kok aku. Nyoh. Jangan malah gruntel. Nggih, monggo Mas Arifin megang mic nggih. Satu kali ini lagi ya. Oh ibu-ibu ya Her, ini episode terakhir sak pole mun sak karepe jenengan. Lebih. Iya, nggih monggo.
Masalah masalah sholat. sholat. Apabila pada waktu sholat berjamaah seorang imam membaca terutama sholat maghrib bisa Yang bersuara, ya. sholat maghribnya mengatakan apabila di dalam sholat itu ada pembahasannya ada pasal dan tasbihnya kurang benar, apakah itu artinya kalau salah artinya sudah berbeda, apa boleh diambilkan? Enak, bagus, ya. Jadi saya ngomong sama jenengan semua, ketika ada pertanyaan jenengan jangan pernah merasa ini saya. Jangan, ini pertanyaan bagus. Siapapun yang bertanya, tanyanya apapun, jangan nanti merasa hal-hal yang tidak baik. Ya, ini pertanyaan bagus karena ini manfaatnya luar biasa. Ya, memang yang berhak menjadi imam ada kriterianya. Tidak semua orang bisa jadi imam. Ya, harus orang yang soleh, harus orang yang alim, harus orang yang bacaannya baik, tartil, tajwid, makhrajnya baik. Itu pun nanti kalau ada yang tua, jangan yang muda. Kalau ada sama-sama baik, sama-sama hafid, sama semua, pilih yang tua. Kecuali kalau sudah tidak ada, ya sudah seadanya. Ya, lah nyun sewu, maaf sekali lagi. Kalau pertanyaannya jenengan, ya toh, sebetulnya kalau kita berbicara tentang hukum, ya tidak bisa dibenarkan. Kalau bacaannya salah. Ya, kalau bicaranya tentang hukum tidak bisa dibenarkan karena ini fatal Fatihah. Ya, tapi bicaranya gini nyun sewu Mas. Lah onone kuwi piye? Lah imame onone kuwi. Yo sing liyane surung-surungan yo megah. Sing merasing yang bisa tahu ini salah ki kon dadi imam rak gelem. Loh, nyun sewu maaf, betul apa enggak? Jangankan imam ya Allah, jangankan imam, saya ini sering jadi imam. Meh salat wae nata sop pertama angel kok. Surung-surungan sampean wae sampean. Kon manggon sop pertama tok niku surung-surungan. Tapi kalau kita berbicara kaifiyah fikihnya sholat, oh imam ada kriterianya. Yang di sop pertama di belakang imam ada kriterianya. Tidak semua orang boleh berdiri di belakang imam. Ojo asal tekone dhisik ning arep ning mburi imam, ora iso. Kalau kita bicara fikihnya kaifiyahnya sholat. Tapi kan la onone kuwi piye? Sing apa? Jenengan wau nggih. Astagfirullah, iki untung poso. Itu nek ora poso jenengan sampai kesel sing teko ora tambah-tambah. Lho nggih napa nggih? Mbek minguk mungi, kadang sak imame rung teko sisan, kadang malahan itu wis selawatan terus mingak-minguk ora tambah-tambah jamaah imame rung teko sisan. Ya Allah, akhirnya nek meh komat imame ya sak ono nih. Nyun sewu maaf ya. Oh ini saya bicara umum, tidak bicarakan siapa-siapa ya. Jadi jangan tersinggung ya. Nyun sewu maaf. Jadi kalau harusnya benerkan. Kalau memang jenengan tahu salah ya, setelah sholat kapan bisa omong-omong yang baik. Dan orang yang baik pun orang yang mau menerima nasihat orang lain. Orang yang mau menerima ya, memberikan pengetahuan dari orang lain. Ya, sebetulnya itu fatal. Dulu zaman saya belajar sholat, tes langsung ngadeg ning ngarepe guru nih. Oh, saya jangankan Bu Abah, saya ngetes anaknya satu persatu. Baca Fatihah dari awal. Abah saya pondokan jadi iso ngetes. Ngerti sing bener, ngerti sing bapak saya itu bapaknya ora iso yonan. Ya, jadi harusnya tidak bisa dibenarkan secara syariat, secara fikih, tapi laonone kuwi. Maaf. Nanti ketika kita berbicara tentang sholatnya, ya, salah satu makanya keutamaannya jamaah itu luar biasa. Tidak tergantung imam jenengan. Nek imamnya bener, wapi, hebat, top. Oh imamnya ditompo, liane katut ditompo. Nek imamnya mboten ditompo, mergo enten kesalahannya dari bacaannya, enten kesalahannya dari syarat rukunnya ya. Sop pertama dilihat sama Allah. Siji ono sing bener, kabeh melu wong kuwi mau kabeh. Oh sop pertama ra ono, sop kedua dilihat sama Allah. Ada ndak yang benar yang baik yang sesuai kriteria? Ora ono, delok meneh sop ketelu kali Gusti Allah. Ono pokoknya satu diterima, yang lain diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaannya jamaah, makanya penting no jamaah. Boleh. Ya. Ya karena itu tadi keadaannya seperti itu. Ya, no? Oh ya, kalau kita berbicara kritis seperti itu, kalau secara hukum yang berlaku nggak bisa Pak.
Haji itu haji nek 40 omah sik ana wong susah jenengan gak sah haji ini. Ngene apa nggih? Ning saiki kan mangkat kabeh anggere di duit pokok. Anggere duit mangkat, mbuh kono mangan apa ora karepe, kono iso berobat apa ora karepe, kono iso ora ngerti kabeh pokok. Ya, kalau hukum itu ditegakkan secara syar'inya, ya, tapi kan agama ini tadi nasihat, ya. Ya mudah-mudahan dengan kau berangkat nanti kau dapat hidayah di sana. Kan gitu. Monggo. Nih. Ada dulu ya nanti ya nanti. Ibu-ibu masih ada yang mau tanya katanya ya. Nih. Untuk Ramadan yang terakhir hari Minggu kalau dibutuhkan untuk hari ini barangkali ada ibu-ibu juga yang mau tanya. Begini Pak, saya mau tanya khususnya juga kaitannya dengan sholat jamaah yang dikhususkan lagi aurat ibu. Apa? Kaum ibu. Jadi pada saat zaman Rasulullah, dunia ini masih belum aman dan tingkat keimanannya itu juga belum begitu mantap, belum tinggi. Maka pada saat dulu kaum ibu itu dimuliakan sholat di rumah, tidak di masjid. Nah, melihat kondisi saat ini, Pak, keadaan negara sudah aman, semuanya dijaga keamanannya, tingkat keimanannya sudah begitu tinggi, sehingga kaum ibu ini sekarang banyak yang bersama. Dan kenyataannya adalah, Pak Kiai, bahwa kaum ibu itu zamannya sangat kuat. Luwih rajin. Luwih bagus. Saya berpikir Pak, saya kalau dari kalau Allah memberikan itu saya yakin banyak di bawah. Karena sangat ini yang mudah untuk kaum bapak ini setelah mendekati tahun selesai ini kaum bapak itu sangat tapi maju soalnya Pak. Saya ada dua penelitian. Penelitian pertama pada awal Ramadan, yang kedua penelitian pada akhir Ramadan. Di awal Ramadan, peneliti itu menyatakan, Pak, ini masih kurang mampu untuk menampung jamaah yang sangat luar biasa Pak. Ini harus dilakukan. Setelah ini yang kedua, salah kan? Bahkan setelah akhir tidak ada jamaah. Jamaahnya itu ada satu sok. Itu sudah tua semua. Anak tidak ada. Apalagi anak pemuda tidak ada. Yang hanya orang tua. Nah, ini permasalahan ini menjadi masalah. Khususnya mengenai tingkat ketakwaan. Jadi saya mohon kalian ajari penjelasan khususnya untuk kaum ibu. Jadi lebih dimuliakan di mana saat ini. Siap. Apa pandangan di masjid, apa pandangan di rumah, tapi pada saat zaman saya yang begitu masih rawan kaum ibu keluar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ibu aja, katanya ada yang mau nanya Mas Arifin. Ibu ada yang mau nanya? Nah sekalian, ya. Enggak dikasih waktu sekarang nasu balik malahan ke ibu. Enggak itu biar ibu dulu sudah. Tenang aja dengan nanti tak kasih waktu banyak. Biar seneng tuh ibu-ibu biar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Monggo. Memberikan salah satu yang mengatakan bahwa
kalau sudah menikah itu masih di ibunya. Iya. Kalau seperti ini itu sebenarnya di Suaminya. Iya. kira-kira ada kriteria atau apa ya batasan-batasan untuk suami yang bisa dikatakan sebenarnya itu suami yang seperti apa? Cocok. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi ibu-ibu sekalian. Ini pas berurutan pertanyaannya Pak Haji ini juga tentang perempuan. Itu ibu-ibu perempuan juga. Ada lagi enggak sekalian? Nah, niki Bu sinten namanya Bu? Setengahnya protes. Setengahnya protes. Wong wedok niku ngoten niku. Saya jelaskan dari mulai pertanyaannya Pak Haji tentang sholat jamaah. Ya, jadi salah ketika kita mengatakan kalau zaman dulu kan belum aman, zaman dulu kan imannya belum kuat. Loh ya Allah, jangan lihat qasidahnya Kiai Maimun Zubair. Sa'duna fid dunya, fauzuna fil ukhra, bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Wong wedok-wedok zaman sakniki enggak kenal Fatimah Zahra, Pak. Enggak kenal Fatimah. Fatimah tu Zahra gak kenal, Khadijatul Kubra gak kenal, Aisyah Ridho gak kenal. Makanya gak tahu iso nyontoh kabeh. Sing dicontoh artis Korea. Ngene apa nggih? Sing dicontoh oh ya Allah, pokoke sing teng TV kabeh. Bu. Ampun nesu nggih. Niki mergo kula cinta kali panjenengan tak cerita. Makanya tak omongi, tapi cintane mboten kaya bojone jenengan. Nggih mung cinta seneng mergo kepengin selamat bareng. Kula kepengin mengke majelis niki disekseni Gusti Allah. Nggih, sok nek jenengan teng swarga mboten ketemu kula, jenengan ngomong, "Gusti, ustate kudu bareng teng swarga kalih kula." Mergo ustate sing nyeramahi. Nggih, tapi nek mengke kula teng swarga lah kula ora ketok kabeh wedoke sing aku ora kenal piye takoke piye. Nggih. Jadi ngeten, Bu, niki jenengan rungokke. Wong wedok niku kesalahan utamane wong wedok ming siji tok. Kesalahane wong wedok siji tok, til. Napa gak ngerti nek awake mulya. Gak ngerti nek dirinya ini dimuliakan Allah, dimuliakan Rasulullah, gak ngerti wong wedok. Makanya do sembarangan kabeh. Makanya gak ngerti isin, buka aurat, gak ngerti niku tok mergo gak ngerti nek awake niku dimulyakne Gusti Allah. Coba jenengan ngerti, oh jenengan gak bakalan wani macam-macam perhiasan terindah niku Quran sing dawuh. Gusti Allah dawuh, mboten emas, padahal wong wedok-wedoke dhewe lek nilai perhiasan sing paling indah niku napa? Emas, permata, berli. Padahal paling indah niku jenengan, mboten emas, mboten permata, mboten berlian, niku Quran sing dawuh. Ngene apa nggih? Perhiasan terindah itu mar'atus solehah, perempuan yang baik, yang solehah, itu perhiasan dunia yang paling indah. Kok bojo-bojone jenengan takoni mengih ning omah sing lanang bojone takoni kabeh. Nggih, di omah gedong, mobil mewah, nek bojone ngamukan kan ya wegah dhek. Omahe rada dienak, mobilnya rada di lho, duit kan ngoten gitu, Pak. Lah mbok omahe biasa, malah kadang ana sing muni padahal biyen to Dik, jaman sik rong di omah kontrak kono, kontrak kene, gajiku yo pas-pasan awakmu iki ketoke nek tak jak omong yo enak men, saurane yo enak, omonge basa nurut. Basa saiki omahe gedhong, mobil mewah kok omonganmu. Ki sing lanang nek wis balik koyo biyen wae piye Bu ngono. Jenengan sing mbah mesti. Ngene apa nggih, Pak? Ngene sing mbah mesti ibuke. Nek lanang kadang bapake kepengine damai koyo biyen. Karepe lu bapak-bapak ya Allah sing do duwe mobil sinten ndak mboten sangacung jenengan pikir ke omongan kula mawon wong bapak-bapak wong sing do duwe mobil mewah-mewah lho bapake kon nyupir petenteng ndelok dalan bojone linggih ning sebrae dolanan HP tok lho ki sopir Grab apa bojomu lho nggih napa nggih nggih to bapake kon nyupir petenteng ndelok dalan lah kok sing wedok
Mending tak kon numpak Grab niku nek bojo kula tak ngono nggih. Numpak Grab iku. Lah napa? Mbok konconi ya dolanan HP tok percuma aku mbok kon nyupiri tok. Lha nggih napa nggih? Mergo wong wedok niku kelemahane niku tok gak ngerti nek dimulyake karo Gusti Allah. Allah sayang kepada perempuan-perempuan, Bu. Allah muliakan perempuan-perempuan. Allah tidak kasih surga di bawah telapak kakinya bapak-bapak, tidak ada surga di bawah telapak kakinya ibu. Al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Dan begitu mulianya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya Allah, tidak ada orang besar, tidak ada orang mulia, tidak ada orang yang akan dimuliakan Allah kecuali terlahir dari seorang ibu yang mulia. Ning jenengan mboten tahu ngerti niku tok. Nggih. Mergo napa? Mergo terlalu ngikuti perasaane. Nggih, pertanyaannya Pak Haji, hadisnya Nabi zaman dulu. Tapi Nabi sudah memikirkan kejadian zaman sekarang, Pak. Jenengan buktekne wong wedok-wedok niku nek salat jamaah ana sing nganggo kulot dengkule ketok. Rukuhe gak dinggo. Lho nggih napa nggih? Ya Allah, lah apa jenengan marani barang wajib tapi di perjalanan jenengan buka aurat. Jenengan aja nglakoni salat jamaah, sing jamaah niku nek kanggo jenengan sunnah. Ibu-ibu itu mendatangi jamaah hukumnya ya, dan jenengan nekoni sunnah tapi jenengan ngelanggar sing ya luwih becik teng omah. Ketika Anda mau melaksanakan yang sunnah, maka syarat-syarat sunnah ini menjadi salat duha niku hukumnya apa? Niki kayak niki dhewe bar pengajian mlebu waktu duha. Mumpung waktune sik nyandak aku tak salat duha. Hukumnya salat duha napa? Hukumnya salat duha napa sun? Tapi wis kentut. Alah wong sunah wae rak popo ngentut rak lho. Jadi dosa mboten? Lho, ketika kita mau menegakkan yang sunnah, syaratnya menjadi sing dadi wajib syarate. Hukum fikih niku ngoten. Nggih. Ojo ngentengno nek sunah niku luwih becik mboten usah jenengan lakoni sisan daripada dilakoni setengah daripada dilakoni malah buka aib niki wau. Jadi nek kepengin teng musala teng jamaah nggih kula kandhani jamaah niku hukume kangge wong wedok sunnah nggih, tapi ada nilai positif yang besar napa syiar. Ya, ada nilai positif yang besar, pahala yang lebih banyak jamaahnya. Dengan jamaah ini pahala salat jadi lebih banyak. Tapi nyon tulung nek jenengan nekani jamaah tutupen aurate. Saka omah wis tutupan rapat nek peluru kowe dinggo. Wong yo omahe ra adoh-adoh banget. Kita paling do mlaku numpak kendaraan paling 500 meter sudah pakai pakaian dalam menutup aurat. Jangan pakai wangian. Usah wangi-wangian ora apa-apa sing penting wis nganggo Rexona ora mambu kringete rampung. Aja semprotan ping akeh sat gitu. Marahi mengko nek jenengan nglewati wong lanang sing ora muhrime dosa, aja nganggo perhiasan. Bukan pergi dicolong karo mboten. Ning niku melanggar aturane Gusti Allah kabeh, aturane Kanjeng Nabi kabeh. Jadi nek kepengen nekani jamaah, datangi dengan cara memenuhi syaratnya. Nggih. Terus pertanyaannya Ibu tadi, Pak, wong lanang niku sak matine swargane melu wong tuane. Nggih. Lah nek mengko nek istri swargane melu bojone, jenengan takone suami model apa syaratnya pripun ngoten. Kira-kira ngono tak kandhani jenengan tekan omah nutuh bapake apa ora? Lho kira-kira nek tak kandhani, lho wong wedok niku ngoten. Nggih, jenengan wau muni sing entuk Lailatul Qadar sapa, Pak? Sinten sing entuk Lailatul Qadar ibu-ibu sing rajin ibu-i. Oh, jamaah sing rajin ibu. Pengajian niku lho mendino, ngaji mendino ning omah wani mek bojone mendino. Ngene apa nggih? Lah terus sing di ngajini apa? Nek kula nek ngisi ibu-ibu kula ndak tahu bahas salat. Yo, salat nek ada pertanyaan sing kula penke piye carane kowe ngormati suamimu. Karena memang surganya seorang istri di dalam keridhaan suami. Bu, jenengan tak ceritane Khadijatul Kubra. Sayyidatina Khadijah. Khadijah niku rabi kalih Kanjeng Nabi, bondone akeh, sugih, kaya mblegedu. Nggih, nikah kalih Kanjeng Nabi sing ngentekke bondone kabeh sinten? Kanjeng Nabi. Entek bondone kangge dakwahe Kanjeng Nabi. Nggih, sampai Khadijah akhirnya di masa tua sebelum meninggalnya loro-loronan, sakit-sakitan. Sakit-sakitan nih Khadijah. Nggih,
Niku wanita yang setianya sama Nabi Muhammad SAW melebihi istri-istri Nabi yang lain. Bahkan sampai Aisyah, ya, istri Nabi yang kedua ini Sayyidatuna Aisyah yang menikah, yang dinikahi Nabi dalam kondisi perawan. Ya, sampai istrinya Nabi yang lain-lain itu cemburu sama Khadijah. Padahal Nabi nikah dengan yang lain setelah meninggalnya Khadijah. Masih ada Khadijah, Nabi tidak menikah sama orang lain. Ojo wong sing kepengin masna wa sulasa wa bak Nabi kawin loro, kawin telu, pentenan bojomu mati sih. Nabi Muhammad nikahi lagi setelah Khadijah meninggal. Ya, tapi ya tidak apa-apa kalau kriterianya masuk, tidak apa-apa. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas tentang masna wa sulasa wa ruba. Ya, ngono aku iso diundang rutin ning kene. Tapi nek mboten poso kula seneng, Bu. Nek mboten poso kula seneng, nek ngeten iki mesti ratang kopi kan ya ono. Lho nek iki poso. Gitu. Oke, kapan-kapan mungkin dijadwal sebulan sepindah, nopo sebulan 2 kali, kapan-kapan insyaallah sehat afiat panjang umur. Oke, niku Khadijah. Khadijah akhirnya sakit-sakitan. Hartanya habis untuk perjuangannya Rasulullah. Khadijah kepingin banget kepingin. Kepingin apa? Kepingin gamisnya Rasulullah, ridaknya Rasulullah. Gamisnya apa ridaknya Rasulullah yang sering dipakai sama Rasulullah ketika Rasulullah nerima wahyu. Niku saking hormate sama suaminya, saking hormatnya dengan suaminya niki Khadijah gak wani nembung dhewe, gak wani njaluk dhewe. Fatimah anaknya diundang, Fatimah dipanggil. Fatimah duduk di sampingnya Khadijah. Khadijah ngomong, Fatimah omongno abahmu. Omong, aku kan wis loro-loro. Gitu. Sapa ngerti umurku wis wayahe. Nggih, terus pripun Bu? Aku omongno, aku kepengin mengko nek mati dikafani karo napa ridake abahmu sing sering ditampa nek pas nampa wahyu. Sallallahu. Jaluk ridak tok gak wani ngomong mbek bojone. Padahal bondone sing ngentekke Rasulullah. Gak wani. Karena tahu ketika kita mau meminta kepada suami kita, kita harus tahu keadaan suami kita. Ketika kita mau menuntut haknya, kita harus tahu suami kita mampu apa tidak, suami kita punya apa tidak, dan ini manfaat apa tidak. Kawan, makanya sampai satu-satunya perempuan yang dapat salam Allah Subhanahu wa taala langsung Khadijah. Bahkan sampai dikirimi apa? Dikirimi kain kafan, Bu. Loh, menungso sing kain kafane gak sekondonya niku ming sinten? Khadijah Kanjeng Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan salah satu cucunya Sayyidina Hasan. Sampai ketika Jibril memberikan kain kafan ini Jibril nangis. Allah, kalau cerita gini kelingan guru-guru saya cerita sambil nangis. Kadang saya kepingin ya, ini cerita. Sampai malaikat Jibril datang ketika mendengar Khadijah bercerita kepada Fatimah suruh mintakan kain kafan, langsung tidak lama dari itu malaikat Jibril datang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sampaikan Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada suamimu Khadijah. Dimulyakne Gusti Allah, entuk salame langsung saka Gusti Allah mergo penghormati suami ini. Terus ini Allah titipkan kepada aku kain kafan untuk keluargamu, satu untukmu, satu untuk Khadijah, satu untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, satu untuk Fatimah Zahra, satu untuk cucumu Sayyidina Hasan. Sampai di situ malaikat Jibril berhenti nangis, Pak. Tanya Rasulullah, kenapa kau nangis ya Jibril? Karena aku tidak diberikan satu lagi buat cucuku Husain. Karena Husain nanti akan terbunuh di Karbala. Kepala dan badannya akan terpisah. Dia tidak dikafani nanti cucumu yang namanya Husain. Ya Allah, semuanya dikabarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bu, kula cuman kepengen nyampe ning ngeten. Nggih. Iki nek suwi critane dawa-dawa. Pendek cerita, menikah niku mboten sembarangan. Pendek cerita niku makane nikah niku mboten sembarangan. Nggih, nikah niku nek cara Quran, cara hadis, cara agama, wong sing duwe anak lanang niku harus mencarikan suami yang baik buat istrinya. Dia tidak buat anaknya, tidak anaknya mencari sendiri tidak. Kalau hukum agamanya gitu.
Hukum agamanya, orang yang punya anak-anak perempuan ini tadi, bapak-bapaknya ini sampai kewajibannya kepada anak perempuannya, sampai menikahkan, memilihkan jodoh yang soleh kepada anak perempuannya. Lah kula tak takon, sak durunge jenengan niki wong ngonter balik kalih kula kriteriane piye, kula tak takon, bojone jenengan niku jenengan milih dhewe napa dipilihke wong? Lha gitu pertanyaan kula, lho kiai kudu pinter. Kiai gak pinter, kebawa sama omongannya jamaah ruwet to nggih kiai ini. Gitu hukumnya iso diwolak-walik mengke. Kula tak takon, bojomu niku jenengan milih dhewe napa dipilihke wong? Milih dhewe. Lah kok saiki jenengan takokane kriteriane. Lah mbiyen kriteriane nek kepengin golek bojo sing model piye? Nah, nggih. Intinya setelah jenengan dihalalkan sama Allah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, saat itu panjenengan tidak punya hak buat dirinya panjenengan sendiri. Kenapa? Karena jenengan sudah dimahari di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nek cara wong dodol. Nilai niku kan mahar. Jual beli niku enten mahare mboten? Nah, niki cara wong dodol. Tapi nikah bukan dodol, ya. Tapi syariatnya bisa kita misalkan seperti itu, ya. Maka ketika jenengan sudah menerima mahar, dimahari oleh seorang laki-laki untuk dinikahi, maka yang harus jenengan tanamkan kepada diri jenengan, saya tidak punya hak terhadap diri saya sendiri. Bahkan jenengan nek gak salat sing digebuki karo malaikat jenengan napa suamine? Sinten, Bu? Nek jenengan buka aurat lunga ning dalan sing digebuki mbek malaikat sok ben jenengan napa bojone? Ha ben digebuki terus bojone. Gitu. Saake, gitu. Zaman cilik senani bapake, sekolah senani gurune, kerja senani bose, kawin senani bojone terus mati sik digebuki malaikat meneh. Buarano senenge niki bapak-bapak niki saake. Nah, gitu. Lah kudune jenengan sadar niku. Wong jenengan kabeh jenengan sejak nikah niku wau dosane jenengan wis gak duwe dosa mergo semua kesalahannya jenengan sing nanggung. Makanya hati-hati Pak, nanti kapan-kapan kalau kita bicara tentang bapak-bapak jenengan pusing kepalanya, ya. Kalau kita bicara tentang kewajibannya panjenengan kepada bapak, kepada ibu-ibu, oh, jangan senang-senang jenengan. Sembayang, sholat, jamaah, oh jangan senang-senang. Ketika istri, anak perempuan Anda ini tadi bermaksiat sama Allah, jenengan semua yang nanggung. Ya, maka ketika dia suami Anda, disahkan di dalam hukumnya Allah Ta'ala, diikrarkan dengan pernikahan yang sah sesuai hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima maharnya, siapapun dia, mau dia gak sholat, mau dia melanggar aturannya Allah, selagi dia memerintahkan, menyuruh, meminta urusan dunia yang menjadi kewajibannya ibu untuk melayani, lakukan. Kon masak lakoni. Kon nusa ambah-ambah, semua perintahnya kerjakan kecuali dia melarang di dalam ketaatan kecuali ngelarang sholat, kecuali ngelarang ibadah, kecuali itu. Semuanya harus dilakukan. Ya, karena itu suaminya panjenengan. Ya. Kecuali urusan melarang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup dengan cerita lagi perempuan ini. Ya sudah jam 6. Ya Allah, kula niki mboten leren, Bu. Kula setu niku kula awet esuk teng perhutani, terus dur acara setu subuh kula teng Logosari. Nggih, setu 10 jam 10 kula teng perhutani. Nggih. Sore kula teng Citraland buka puasa bareng kalih pengurus Ikadin Advokat Jawa Tengah. Nggih. Terus wau badal traweh kula ngisi teng Melati Baru. Nuzulul Quran. Terus dalune jam 11 acara kula piyambak majelis ngopi sing di YouTube niki, khataman Quran, salat tasbih. Rampung dugi griya kula 3:30. Sahur bareng sedelok bareng bojone langsung mriki. Subuhan teng mriki lho, ya Allah. Saya hampir makanya dadi ustaz niku nek wong liya nyawang ustaz kok enak dadi waktune ndak ada buat anak istri, Bu. Niki nek istrine model protesan kaya jenengan bar wis. Nek model protesan, ustad leren kabeh jadi ustad. Gitu. Nah, waktunya banyak buat orang lain. Mencari pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kalau ceritanya panjenengan. Jenengan insyaallah kan dia dua anak. Maka saya cuma mau menceritakan tentang proses amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar ini dari guru saya.
Dari guru saya Al-Habib Quraisy Baharun. Ya, beliau Al-Habib Quraisy Baharun dulu anak saya mondok di sana. Mondok di Darul Lughah wa Da'wah Mangil. Sekarang sudah ngajar di Solo, di Darul Batul, pondoknya Al-Habib Soleh Jufri. Ya. Beliau Al-Habib Quraisy Baharun ini beliau bilang, ketika ini pengalamannya beliau, ketika dulu beliau melamar istrinya. Ya, beliau ngelamar seorang perempuan untuk dijadikan istri. Ini calon mertuanya itu jawab gini, ya Quraisy, saya senang anakku ini kau lamar, saya senang, bangga. Karena berarti anak saya ini mau anggap cantik, mau anggap pantas untuk jadi suamimu. Cuman kau perlu dengar nasihatku. Bapaknya anak perempuan tuh bilang gitu. Ya. Ditanya sama Quraisy, apa nasihatnya, Pak? Bapak ini bilang, kau perlu tahu, ini anak perempuan, Allah Subhanahu wa taala kasih amanah sama aku, bukan sama kau. Amanah ini kangge sinten jenengan niku diamanahke Gusti Allah kangge bojone apa kangge wong tuane riyen pertama? Wong tua. Anak perempuan ini diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku sebagai orang tuanya. Dan kau tahu, dari dia lahir tidak ada satu makanan yang haram yang masuk ke perutnya dia. Tidak ada satu minuman yang haram yang masuk ke dalam perutnya dia. Saya sebagai bapaknya mencari barang yang halal mati-matian yang barokah masuk ke perut anak perempuanku. Satu. Yang kedua kau harus tahu. Dari kecil aku jaga anak perempuanku supaya tidak terlihat auratnya sama orang lain. Tidak terlihat auratnya di hadapan laki-laki lain dan dia juga tidak melihat auratnya laki-laki lain. Dia tidak keluar dari rumahnya kecuali seizinku. Kecuali seizinku. Kalau tidak aku izinkan dia tidak keluar dari rumah. Karena apa? Karena ini amanahku Allah. Amanahku dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat nanti akan dipintai pertanggungjawabanku sama Allah taala. Yang ketiga, matanya, mulutnya, telinganya, aku didik supaya apa? Tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengucapkan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Aku didik dia baca Quran sampai dia hafizul Quran. Aku didik dia melihat barang yang baik, mendengar yang baik sehingga tidak ada sesuatu di dalam diri anakku, insya Allah dia dalam kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kau lamar, kau pinang anakku, kau jadikan istri, alhamdulillah, terima, tak kasihkan. Dan aku ridho. Kalau nanti jadi istrimu makan makanan yang tidak enak, aku ridho. Kalau rumahnya tidak bagus, aku ridho. Pakai pakaiannya tidak bagus, murahan, aku ridho. Tapi kau perlu satu. Kalau sampai nanti anakku tidak masuk surga, kau orang pertama yang aku tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau orang yang akan aku kejar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anak ini tak didik baik-baik, di tanganmu jadi orang yang rusak. Karena anak ini tak didik mengenal Allah, mencintai Allah, mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, di tanganmu dia jadi meninggalkan kewajibannya sama Allah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jadikan pernikahan ini sesuatu yang mulia. Jangan sembarangan dengan pernikahan. Ya, yang menjadikan pernikahan ini tadi tidak mulia, rumah tangga tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Kadang kita sering dengar ibu-ibu ini ngucap gini sama suaminya. Lah yo, wong tuaku wae biyen ora tau ngomong ngene. Kok saiki bojoku ngomong ngene. Suka banding-bandingkan antara suami dengan orang. Nggak bisa. Itu dosa, Bu. Itu nuyus. Nggak boleh. Ya. Ketika Anda sudah dipinang, dilamar, mau jadi suaminya, semua nomor 2. Bapak ibunya panjenengan nomor 2. Dan jenengan hati-hati. Ketika jenengan berdosa kepada suaminya jenengan nyeret bapak ibunya jenengan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang perempuan ini nek mlebu neraka, ya Allah, ora dhewean. Nek wong lanang dhewean, Bu. Nggih, wong wedok niku nek sampai mlebu neraka sing digeret pertama kali bapake. Nomor 2 suaminya. Nomor 3 saudara lakinya. Nomor 4 anak lakinya. Katut mlebu neraka kabeh. Tapi nek wong lanang mboten. Wong lanang ning omah ketoke alim, ketoke saleh, ketoke genah, mangkat, nyupir luar kota, mampir. Ana apa ora sing ngono? Ada. Mosok to kok jenengan ketoke lho. Niku maksiat teng mriku dosane ditanggung dhek dhewe, jenengan gak katut melu maksiat. Ning nek niki bojone kerja golek barang sing halal, salate dijogo, lan jenengan ditinggal kerja malah chattingan karo wong lanang. Gitu. Buka. Lah niku malah bojone jenengan sing taat melu dosa. Jadi ridho, ya, perempuan harus ridho mentaati suaminya. Nggih. Ya Allah ya Rabbi, saya dimaafi yang banyak. Nggih.
4 kali kita bertemu, 5 kali dengan sholat tasbih di bulan Ramadan. Kula nyuwun jenengan ikhlas kalih kula. Nggih, enten salah kula ngomong, enten salah kula napa mawon sing kula lakokke sing salah, kula nyuwun maaf sing sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, nyuwun ridhone panjenengan. Nggih, mudah-mudahan kula panjenengan entuk berkah Ramadan. Nggih, ditampa amal ibadah teng bulan Ramadan, di ngapura dosa-dosane teng bulan Ramadan. Ya Allah, tidak keluar kami ya Allah dari bulan Ramadan ini ya Allah, kecuali Engkau ampuni dosa kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami berprasangka kepadamu ya Allah. Kami berprasangka baik ya Allah, Kau telah panjangkan umur kami ya Allah. Sehat afiah bil iman wal Islam. Ya Allah, Kau telah sampaikan kami ya Allah di penghujung Ramadan ya Allah. Maka kami minta kepadamu ya Allah, berhajat kepadamu ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar ya Rabb. Pertemukan kami ya Allah dengan Lailatul Qadar ya Arhamar Rahimin, supaya kami mampu ya Allah membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kami ya Allah, supaya kami mampu keluar ya Allah dari kemaksiatan yang selama ini kami lakukan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, dosa kami banyak ya Allah, maksiat kami banyak ya Allah, salat kami sedikit ya Allah, ibadah kami kurang ya Allah, kedurhakaan kami banyak ya Rabb. Kami memohon ya Allah dengan lisan ya Allah yang lebih banyak bermaksiat kepadamu daripada membaca Al-Quran ya Allah. Kami meminta ya Allah dengan lisan ya Allah yang lebih sering ya Allah durhaka kepada orang tua kami ya Allah daripada memuji membahagiakan orang tua kami ya Allah. Kami memohon ya Allah dengan lisan ya Allah yang lisan selalu nyakitkan hati orang lain ya Allah, tapi kami memohon kepadamu dengan lisan yang sama ya Allah. Maka kami mohon ya Arhamar Rahimin, dengan kemuliaan bulan Ramadan ya Allah, dan dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadzal du'a wa minkal